Iya, baik. Sah nggak Pak? Sah apa enggak gitu ya? Iya. Oh iya, lagunya belum ya? Bunda. Oh, dari Ari Susan. Iya, 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 iya. Baik. Sama-sama. Ini kumpul nih banyak nih. Nah, banyak kumpul. Ini ada kaki lebar, ada Bang Rakes, ada Pak Ketua, ada Pak siapa? Bang Zul. Jangan begitu ngapa terus. Iya. 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 Baik. Sama-sama. Mama Agung sehat semua keluarga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Agung. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senada. Ya. Kok suaranya mendem amat Bun? Iya. Jangan dipijit apa hidungnya. Biasanya Bunda Rosi enak suaranya. Ya suara radionya dikecilin kali ya. Nah ya boleh. Gimana Bun? Alhamdulillah. Sehat semuanya insya Allah. Iya Bun. Gimana orang dikecewain, ketawain. Iya. 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 Baik. Gedek gitu, gedek baya. Iya. Seneng. Iya. Hmm. Iya. Iya. Hmm. Iya, iya. Baik. Ramadan ya. Iya, harus bersih semuanya. Iya. Betul, betul, betul. Baik, baik. Iya, baik. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertama dari Mama Agung ya tentang wudhu tadi, katanya karena lengannya digulung sempit lengan bajunya sehingga tidak bisa lebih daripada siku. Padahal menurut kaidah usul fikih ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Membasuh lengan itu bisa sempurna atau dinilai sempurna. Membasuh lengan dinilai sempurna. Membasuh wajah dinilai sempurna. Membasuh kedua kaki dinilai sempurna. Bila mana basuhannya dilebihin dari batasnya, itu sempurnanya. Kalau kurang berarti kurang sempurna. Kalau kurang sempurna berarti itu tidak sah.
Kalau tidak sah berarti harus diulang wudunya dan diulang sholatnya. Itu kalau terjadi begitu. Tapi tadi menurut penjelasan Imam Agung bahwa bajunya dibasahin. Nah kalau dibasahin niatnya niat wudu dan bisa sampai, karena syarat sahnya wudu diantaranya wusulal ma'i ilal basarati, sampainya air ke kulit bagian anggota wudu. Kalau diyakini dengan dibasuh tadi lengan bajunya dan diyakini oleh Mama Agung itu sampai air wudunya sampai ke bagian lebih daripada sikunya, insya Allah sah ya, insya Allah. Tapi besok jangan pakai baju yang sempit sikutnya ya. Nah, kalau yang sempit sikunya itu susah buat ngumpetin gemblong mah. Kalau ada gemblong, ada kue apa di sini susah ngumpetinnya. Kalau longgar sikunya kan enak masukinnya mah. Canda mah ya. Baik, itu insya Allah sama, asal yakin bahwa apa yang dibasuhkan atau dibasahkan tadi lewat bajunya itu menjadi bagian daripada anggota wudhu ya. Terus dari Bunda Rosi, yaitu sifat iri dengki memang udah menjadi fitrah manusia Bun. Dalam hadis itu disebutkan likulli dzi ni'matin mahsudun, begitu. Setiap Allah memberikan nikmat, setiap Allah memberikan anugerah, setiap Allah memberikan kelebihan kepada hambanya, selalu mahsudun. Ada orang yang iri, ada orang yang dengki. Tapi innal hasada, sesungguhnya orang yang dengki itu la yusolul maksuda ya, tidak akan sampai kepada maksud dan tujuannya, nggak bakal dapat. Orang beli kulkas dia yang meriang, dia orang yang beli motor dia yang dibawa ke rumah sakit. Begitu dilongok apa dijenguk sama anaknya, nanya, bukan nanya obat, bukan nanya yang lain, nanya tetangganya, tetangga sebelah beli apa lagi gitu kan. Begitu dibilangin beli mobil mati Pun. Itu yang dengki begitu ya. Tapi kita tidak boleh juga menganggap orang lain dengki, walaupun ada tanda-tanda dengki pada seseorang. Karena bisa jadi suudzon nanti timbulnya. Kalau suudzon kita buruk sangka, itu pun jadi berdosa. Jadi abaikan saja. Tidak perlu ditakuti. Karena apa? Kata Nabi bahwa orang yang dengki tidak akan sampai kepada maksud dan tujuannya. Artinya nikmat aja hidup. Ya, rileks aja hidup. Yang penting kita tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, dan tidak mengecewakan orang lain. Itu aja kuncinya. Memang untuk mengukur ataupun melihat bahwa orang itu dengki atau kita ya, atau kita dengki kepada orang lain misalnya, cirinya gampang. Kalau orang lain senang, nih tandanya orang dengki. Kalau orang lain senang, kita meriang, gitu Bun. Ya. Kalau orang lain senang, kita meriang, itu cirinya dengki. Kalau orang lain meriang, kita senang, gitu doang, dibulak-balik. Ciri pribadi dengki begitu. Kita nggak usah bacain orang ya, bacain kita lah. Umpamanya kita ini dengki sama orang. Kalau orang lain senang, dapat beli ini, punya ini, kan senang tuh orang. Kita yang tambah meriang. Nah, kalau orang lain meriang, sakit ini, sakit itu, kita senang, kita girang. Itulah ciri-ciri dengki. Akan tetapi saya pesan, walaupun ada pada seseorang itu sifat-sifat atau tanda-tanda kedengkian, tidak perlu kita berburuk sangka, apalagi sampai menganggap bahwa orang itu punya sifat dengki, ya, punya sifat hasud, nggak usah. Kenapa? Tidak perlu dikhawatirkan dan tidak perlu ditakutkan. Tentang apa? Tentang diri kita. Yang penting kita insya Allah lurus, ya, selamat insya Allah sampai ke maksud dan tujuan. Saya kira itu, Bun ya. Nah, baik. Yang terakhir, tadi kita masih membahas tentang Ibrahim bin Adham tadi ya. Yang ketiga itu iblis datang mengecoh Ibrahim bin Adham. Apa pertanyaan yang ketiga? Ayana taskun, katanya. Di mana kamu bakal tinggal? Pertanyaannya begitu kata iblis. Apa biasanya kalau kita ditanya, tinggal di komplek ini, di perumahan ini, di perumahan ini, pasti begitu. Dan semakin nama perumahan itu
semakin bonafit, semakin keren, semakin hebat, semakin luas, semakin luar biasa, kesombongan manusia akan semakin tinggi, akan semakin besar ya kesombongan manusia, tanpa nanti kalau dia diingatkan oleh ilmu dan iman. Nah, ilmu dan iman itu ibaratnya kayak rem. Jadi kalau ada nafsu begini-begini, ngerem. Nafsu mengajak hal-hal yang sifatnya buruk, ngerem. Itu kalau ada ilmu dan iman. Repotnya kalau kita iman dan ilmu tidak ada, ini bahaya. Sehingga rumah-rumah yang menjadi kesombongan tadi menjadi kebesaran bagi kita, menjadi pamer dan lain-lain. Akhirnya tertutuplah rumah yang sesungguhnya. Maka ketika iblis mengecoh Ibrahim bin Adham, disebut aina taskun, di mana kamu tinggal? Apa jawaban Ibrahim bin Adham? Askunu fil qabri, saya akan tinggal di kuburan. Ya, semua orang boleh jadi sekarang tinggal di istana, tinggal di rumah mewah, tinggal di perumahan yang bonafit, tapi semuanya akan ditinggalkan. Tidak ada orang sebagian tidak sanggup membeli rumah mewah. Ada juga sebagian orang tidak sanggup membeli perumahan-perumahan yang wah. Tetapi yang namanya kubur, semuanya orang bakal mampir di situ. Maka kata Ibrahim bin Adham, aina taskun? Askunu fil qabri, saya bakal tinggal di kuburan. Sahabat Radista, tidak terasa sudah pukul 22:10. Maka saya kira undur diri di 107,4 FM ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perjumpaan kita membawa kebaikan dan kemaslahatan. Maka kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus sholat? Kenapa harus kita sedekah? Kenapa harus kita ibadah Ramadan, taraweh, atau sholat malam, qobliyah dan ba'diyah, baca Quran, sedekah dan lain-lain macam-macam ibadah? Karena sesungguhnya supaya kita bisa membuka bahwa kita akan diberikan makanan yang abadi, yaitu makanan-makanan yang disurganya Allah. Kita juga akan diberikan pakaian-pakaian yang abadi, yaitu sutra dan lain-lain, baju kebesaran ahli surga. Dan kita juga akan diberikan serta disediakan tempat yang istimewa, yang khairu wa fa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa peluang itu, kita yang menentukan. Semakin gigih dan semakin semangat ibadah, maka semakin besar pula peluang kesempatan untuk meraih wal akhiratu khairu wa abqa. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.